Dokter ingin memesan apa? Tanya Fitri saat mereka telah duduk di salah satu meja yang berada tidak terlalu jauh dari pintu kafe. Tunggu sebentar. Balas Hana lalu melihat satu persatu menu yang menggugah seleranya. Sepertinya ayam bakar madu cukup membuat moodku baik siang ini. Ucap Hana sambil membayangkan bentuk ayam bakar madu yang nantinya akan masuk ke dalam mulutnya. Fitri tersenyum tipis lalu mengangguk menyetujui. Apa dokter ingin memesan yang lain lagi? Tawar Fitri. Sup iga saja. Timpal Arka. Hana bertepuk tangan. Kak Arka benar. Sup iga. Sahut Hana. Dan lagi Fitri tersenyum lalu menuliskan pesanan mereka di kertas pesanan. Setelah cukup menulis makanan dan minuman yang mereka inginkan, Fitri pun beranjak untuk memberikan kertas pesanannya ke meja kasir. Kak Arka benar meminta izin suamiku tadi untuk pergi ke sini? Tanya Hana pada Arka. Arka menghentikan aktivitasnya yang sedang bermain ponsel. Ya. Tadi aku sempat meminta izin pada Dika untuk mengajakmu makan siang bersama. Balas Arka. Lalu apa jawaban suamiku? Tanya Hana yang cukup penasaran dengan reaksi Dika. Terlebih Hana tahu jika Dika cukup memendam rasa cemburu pada Arka. Awalnya dia nampak ragu. Namun setelah aku menjelaskan jika Fitri juga ikut akhirnya dia mengizinkannya. Terang Arka. Hana mengangguk paham. Tak lama Fitri pun telah kembali ke meja mereka. Dokter Hana, apa tadi dokter melihat Dokter Gia dan Dokter Yuni masuk ke dalam resto ini? Tanya Fitri setelah mendaratkan bokongnya di kursinya kembali. Hana mengangkat kepalanya lalu menggeleng. Tidak. Aku tidak ada melihat keberadaan mereka. Memangnya di mana kau melihat keberadaan mereka? Tanya Hana kembali. Di sana. Fitri menunjuk salah satu meja yang berada tidak terlalu jauh dari mereka. Namun setelah aku kembali dari kasir mereka tidak terlihat lagi. Jelas Fitri. Oh seperti itu. Ya sudah biarkan saja. Toh mereka juga berhak makan di tempat ini bukan? Balas Hana tersenyum. Fitri ikut tersenyum lalu mengangguk menyetujui ucapan Hana. Beberapa menit menunggu, akhirnya pesanan mereka pun telah tersaji di atas meja. Tanpa menunggu lama, Hana pun segera menyantap ayam bakar yang sejak tadi menggugah seleranya. Pelan-pelan, Hana. Tidak ada yang ingin merebut makananmu. Tegur Arka melihat Hana makan dengan terburu-buru. Hana tersenyum lalu kembali melanjutkan memakan makannya dengan lebih pelan. Setelah 20 menit menikmati santapan makan siang mereka, akhirnya makan siang mereka pun selesai. Kak Arka, Fitri, aku pamit ke kamar mandi sebentar. Ucap Hana. Apa dokter ingin saya temani? Tawar Fitri. Hana menggeleng. Tidak perlu. Lagi pula saya sudah dewasa dan tidak perlu ditemani lagi. Seloroh Hana. Fitri tersenyum lalu mengangguk menyetujui. Setelahnya Hana pun bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah kamar mandi. Hai, Hana. Mendengar suara seorang wanita yang sangat dikenalinya membuat Hana yang hendak masuk ke dalam toilet menghentikan niatnya. Dokter Gia? Dokter Yuni? Hana menampilkan senyum manisnya pada dokter seniornya. Bukannya membalas senyuman Hana, Gia dan Yuni justru menatap Hana dengan tatapan tajamnya. Kenapa kalian menatapku seperti itu? Tanya Hana yang menyadari maksud ekspresi kedua rekan kerjanya. Ada hubungan apa kau dengan Dokter Dika? Tanta Gia tanpa menjawab pertanyaan Hana. Kening Hana mengkerut. Kenapa Anda bertanya seperti itu? Tanya Hana merasa bingung. Aku tidak memintamu untuk bertanya. Cetus Gia. Kening Hana semakin mengkerut. Ada hubungan apa aku dengan Dokter Dika? Sepertinya itu bukan urusan Anda. Balas Hana mencoba untuk tenang. Gia berdecih. Ia tatap wajah Hana dengan tatapan tidak suka. Tentu saja itu urusanku karena Dokter Dika adalah pria yang aku idamkan sejak dulu. Cetus Gia. Hana tertawa mendengarnya.
Kini Hana sudah paham arah pembicaraan manusia rubah di depannya. Sama sepertimu, aku juga mengidamkan Dika sejak dulu. Balas Hana tanpa menyebutkan dokter pada Dika. Tangan Gia terkepal. Beraninya kau menjawab ucapanku? Cetus Gia lalu mendorong bahu Hana dengan jari telunjuknya. Dokter Gia, sepertinya Anda mengganggu waktu saya untuk masuk ke toilet. Walau merasa geram namun Hana tetap mencoba tenang manusia rubah di depannya. Kau bilang kami mengganggumu? Yuni tertawa. Seharusnya kami yang berkata seperti itu. Karena sifat murahanmu membuat kami harus membuang waktu untuk memberi pelajaran untukmu. Cetus Yuni. Atas dasar apa Anda mengatakan saya murahan? Wajah Hana berubah berang mendengar ucapan Yuni. Lalu kata apa yang pantas untuk wanita penggoda seperti dirimu? Tantang Yuni. Kedua tangan Hana terkepal. Ingin sekali ia melayangkan pukulannya ke wajah Yuni. Namun mengingat saat ini ia tengah mengandung membuatnya mengurungkan niatnya. Aku tahu kau pasti sudah menyerahkan tubuhmu pada Dokter Dika hingga Dokter Dika mau menerimamu menjadi pasangani. Cibir Gia. Hana tertawa. Kau sudah seperti seorang peramal saja. Dan untungnya ramalanmu itu benar karena aku memang sudah menyerahkan tubuhku pada Dika. Balas Hana tanpa takut. Dasar wanita murahan. Gia semakin geram mendengar ucapan Hana. Kedua tangannya pun terkepal erat dengan wajah merah padam. Ya, aku memang murahan jika berada di dekatnya. Cetus Hana. Kau. Yuni yang sudah merasa geram pun mendorong tubuh Hana hingga membuat Hana mundur beberapa langkah. Hana memperhatikan sekitarnya. Melihat gerak-gerik Gia dan Yuni saat ini membuatnya menebak jika mereka akan berbuat buruk padanya. Kenapa tidak ada orang sama sekali di sini? Ucap Hana dalam hati. Gia mendekatkan tubuhnya pada Hana yang kini bersandar di dinding kamar mandi. Aku peringatkan padamu untuk menjauhi Dika. Titah Gia. Jika aku tidak mau, tantang Hana. Gia tersenyum menyeringai. Tangannya pun bergerak cepat memutar tangan Hana ke belakang tubuhnya. Sedetik kemudian ia pun mendorong tubuh Hana hingga kening Hana menabrak dinding kamar mandi. Au! Hana meringis merasakan sakit pada keningnya. Jika kau tidak mau maka kau akan mendapatkan pelajaran yang lebih daripada ini. Ancam Gia. Aku tidak pernah takut dengan ancamanmu. Balas Hana dengan tatapan yang sudah berubah berang. Yuni. Gia menatap Yuni dengan tatapan memerintah. Yuni mengangguk lalu mendekat pada Hana. Jangan pernah berani melawan kami atau kau akan rasakan hal yang lebih berat daripada ini. Yuni pun turut mengambil sebelah tangan Hana lalu mendorong kuat tubuh Hana hingga membuat Hana jatuh ke lantai. Au! Ringisan Hana terdengar lebih kuat daripada sebelumnya karena saat ini bukan keningnya yang sakit melainkan perutnya. Ayo kita pergi. Ajak Gia setelah menatap Hana dengan tersenyum mengejek. Yuni mengangguk lalu keluar dari dalam kamar mandi mengikuti Gia. Tak lupa mereka pun mengunci pintu kamar mandi dari luar. Dokter Arka, kenapa Dokter Hana lama sekali kembali dari kamar mandi? Fitri yang sejak tadi memperhatikan ke arah kamar mandi namun tidak melihat tanda-tanda Hana muncul dari sana pun bertanya. Arka menghentikan ketikannya di layar ponselnya lalu menatap ke arah yang Fitri tuju. Kau benar. Kenapa Hana lama sekali kembali dari kamar mandi? Balas Arka. Wajah Fitri pun berubah cemas. Coba saya susul ke kamar mandi dulu. Ucap Fitri lalu bangkit dari duduknya. Arka mengangguk menyetujui dan lebih memilih menunggu di meja untuk menjaga tas Fitri dan Hana yang tergeletak di atas meja. Rusak. Kening Fitri mengkerut menatap tulisan di pintu kamar mandi. Pandangannya pun mengedar mencari letak kamar mandi lain yang ada di kafe. Karena tak mendapatkan tanda-tanda, Fitri pun memutuskan untuk menghampiri salah satu pelayan kafe. Maaf, Nona, apa selain di sana masih ada kamar mandi untuk pengunjung? Tanya Fitri. Ada di sebelah sana, Nona.
Tunjuk pelayan pada kamar mandi yang berada di ujung ruangan. Baiklah, terima kasih. Balas Fitri. Setelah mendapatkan respon dari pelayan kafe, Fitri pun segera berlari ke arah kamar mandi yang pelayan tunjuk. Entah mengapa saat ini perasaannya mengatakan ada yang tidak beres dengan Hana. Dokter Hana. Fitri mengetuk satu persatu pintu kamar mandi sambil memanggil nama Hana namun tak mendapatkan jawaban. Sepertinya Dokter Hana tidak ada di sini. Gumamnya sambil menatap ke arah sekitar kamar mandi. Dengan langkah tergesa-gesa Fitri pun kembali menghampiri pelayan untuk menanyakan letak kamar mandi yang lainnya. Tidak ada kamar mandi yang lain. Kening Fitri mengkerut setelah mendapatkan jawaban dari pelayan. Apa kamar mandi di sebelah sana tidak bisa digunakan sama sekali? Tanya Fitri merasa ada yang tidak beres. Maaf, Nona. Kamar mandi di sebelah sana bisa digunakan dan tidak ada kerusakan. Balas pelayan. Apa? Wajah Fitri berubah tegang. Setelah mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan pelayan, Fitri pun segera berlari ke arah kamar mandi yang bertuliskan rusak. Kenapa pintunya dikunci? Gumam Fitri saat ingin membuka pintu kamar mandi. Tak ingin habis pikir, Fitri pun segera kembali ke meja mereka dan memberitahukan Arka atas apa yang terjadi. Apa? Hana tidak ada di mana-mana. Arka seketika bangkit dari duduknya lalu berjalan ke arah kamar mandi. Dokter Arka ingin apa? Tanya Fitri saat Arka mengambil ancang-ancang mendobrak pintu kamar mandi. Aku ingin, ucapan Arka terputus saat seorang pelayan datang dan menyerahkan kunci cadangan kamar mandi pada mereka. Tanpa membuang waktu Fitri pun segera membuka pintu kamar mandi. Dokter Hana. Fitri dibuat begitu terkejut saat pintu kamar mandi terbuka dan memperlihatkan Hana yang tengah meringis sambil memegang perutnya. Hana. Tak kalah terkejut dengan Fitri, Arka pun turut terkejut melihat keadaan Hana. Ia pun segera melangkah ke arah Hana. Dokter Hana, kenapa bisa seperti ini? Tanya Fitri setelah berjongkok di depan Hana. Fitri. Perutku sakit. Rintih Hana. Arka pun dengan gerakan sigap dan tanpa berpikir langsung menggendong tubuh Hana tanpa mempertanyakan apa yang terjadi. Karena menurutnya saat ini keselamatan Hana dan kedua bayinya lah yang terpenting. Suasana di kafe siang itu pun berubah ricuh saat orang-orang melihat ke arah Hana yang sedang merintih di dalam gendongan Arka. Apa? Dika menggebrak meja kerjanya cukup kuat setelah mendapatkan telepon dari anak buahnya yang mengatakan jika Hana mengalami sebuah insiden buruk di kafe saat makan siang. Dasar ceroboh. Bagaimana bisa kalian tidak menjaga istriku dengan baik? Umpat Dika lalu mematikan sambungan teleponnya. Dengan langkah lebar dan tergesa-gesa, Dika berjalan keluar dari dalam ruangan kerjanya. Merasa langkahnya terasa lambat, Dika pun memutuskan untuk berlari agar cepat sampai di basement dan menyusul Hana yang kini tengah diperiksa di rumah sakit. Tidak berguna. Umpat Dika memukul setir kemudinya. Mobil Dika pun melaju dengan kencang setelah keluar dari gerbang perusahaan. Kenapa dia membawa mobil seperti orang kesetanan? Gary dan William yang baru saja sampai di gerbang perusahaan Dika merasa heran saat Dika melewati mobil mereka begitu saja bahkan membawa mobilnya dengan kencang. Entahlah, lebih baik sekarang kita susul dia. Usul William. Gary mengangguk lalu memutar arah mobilnya keluar kembali dari gerbang perusahaan dan mengikuti mobil Dika dari belakang. Dengan menggunakan keahliannya dalam berkemudi tak membutuhkan waktu lama kini mobil mereka telah berada di belakang mobil Dika yang tengah melaju dengan kencang. Sepertinya dia ingin ke rumah sakit. Ucap William memperhatikan jalanan mereka saat ini. Gary hanya mengangguk tanpa bersuara. Karena saat ini ia hanya fokus pada kemudinya untuk mengejar kecepatan mobil Dika. 20 menit berlalu mobil mereka pun telah sampai di pelantaran rumah sakit. Dika memarkirkan mobilnya dengan asal lalu berlari masuk ke dalam rumah sakit. Dia benar-benar gila. Kepala William menggeleng melihat ulah Dika yang memarkirkan mobilnya secara sembarang.
Sedangkan Dika terus berlari hingga akhirnya sampai di depan ruangan pemeriksaan Hana di mana kini Arka dan Fitri sedang menunggu di depan ruangan pemeriksaan. Ada apa ini? Kenapa istriku bisa seperti ini? Bentak Dika pada Arka dan Fitri. Suara Dika yang cukup keras pun membuat perhatian pegawai dan pengunjung rumah sakit teralihkan ke arahnya. Arka dan Fitri pun turut terkejut melihat keberadaan Dika yang kini berada di depan mereka, padahal mereka belum sempat mengabari Dika karena begitu mengkhawatirkan kondisi Hana. Kami juga tidak tahu kejadian yang sebenarnya seperti apa. Namun saat kami mencari keberadaan Hana yang tidak kunjung kembali dari kamar mandi, kami menemukan Hana duduk di lantai kamar mandi sambil memegang perutnya. Terang Arka berusaha tetap tenang menghadapi Dika. Dika mengusap wajahnya dengan kasar. Hampir saja ia meluapkan kekesalannya pada Arka dan Fitri yang tidak bersalah dalam kejadian ini. Dika menghela nafas kasar lalu memilih diam di depan ruangan pemeriksaan sampai dokter yang memeriksa kondisi Hana keluar dari dalam ruangan. "Bagaimana kondisi istriku?" tanya Dika pada pegawainya yang baru saja keluar dari ruangan pemeriksaan. Tatapannya nampak nyalang dan tidak bersahabat. Seolah jika jawaban yang diberikan dokter yang memeriksa istrinya tidak sesuai keinginannya, maka dokter itu hanya tinggal nama di rumah sakit miliknya. Saat ini kondisi dokter Hana dan kandungannya sudah baik-baik saja. Akibat terjatuh membuat dokter Hana mengalami sakit pada bagian perutnya namun tidak membahayakan kondisi janinnya. Jelas dokter yang seolah mengetahui arti tatapan Dika. Dika tak memperdulikan lagi penjelasan dari dokter yang memeriksa istrinya dan lebih memilih masuk ke dalam ruangan pemeriksaan.